Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Sehat semua, teman-teman semua? Mungkin udah dibuka ya, Mas Robert, di chat room. Saya pengen tahu di dibalas nggak saya ini. Assalamualaikum, selamat malam, teman-teman. Apa kabar? Oke. Oh, ada Mas Reza di sini. Dokter Reza. Luar biasa. Ada Mas Adit. Oke, salam kenal semua. Ya, saya ucapkan selamat datang di Zuminar Series Ilmu Keuangan ya. Ini adalah sebuah rangkaian Zuminar yang insya Allah kita adakan secara rutin ya, setiap minggu, seminggu sekali lebih tepatnya ya. Seminggu sekali, kadang hari Jumat, kadang hari Rabu, tergantung jadwalnya coach. Ya, kalau teman-teman nggak mau ketinggalan, silakan nanti bisa di-share ya sama admin kita, sama operator kita, Mas Robert, di-share nanti grup ini ya, grup komunitas kita. Jadi kalau teman-teman supaya nggak ketinggalan, setiap minggu kita akan adakan seminar terkait dengan edukasi keuangan bisnis bersama Coach Yusak. Teman-teman silahkan masuk di grup. Oh langsung deh, langsung di share sama Mas Robert nih. Thank you Mas Robert. Bisa cek di chatroom teman-teman. Kalau nggak mau ketinggalan buat nextnya ya. Jadi tentunya kita akan memberikan materi-materi terkait dengan keuangan bisnis setiap minggunya. Dan banyak sekali ya yang bisa kita pelajari ya, bisa kita diskusikan dengan Coach Zak. Mungkin juga teman-teman mau konsultasi sedikit ya, spill-spill sedikit asal nggak buka data nggak apa-apa. Bahaya kalau konsultasinya buka data di forum ya. Ini aja apa namanya secara global aja. Sebaiknya nanti juga bisa konsultasi atau diskusi terkait dengan tema kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini ya, manage keuangan sama dengan manage orang ya. Setuju ya? Kita semua setuju ya yang namanya apa? Mengatur keuangan sebenarnya ya mengatur orang ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Oke, buat teman-teman baru pertama kali banyak sini hadir. Ya, perkenalkan nama saya Bayu ya, teman-teman. Saya akan memandu teman-teman di 1-2 jam ke depan bersama Coach Jack nanti. Salam kenal semuanya. Buat teman-teman yang udah kenal, beberapa tadi yang nyapa saya kayaknya kenal ya. Ada tadi pada Mas Reza, ada Mas Adit, kayaknya juga alumni itu ya. Ada beberapa di sini alumni. Saya mau tahu nih, ada teman-teman di sini yang masih baru pertama kali hadir di sini. Ada? Boleh di absen yang baru pertama kali? Saya gitu aja sih cukup. Pengen tahu aja sih ada banyak di sini. Yang baru pertama kali. Oh banyak ya. Oke ya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini tenang aja. Ternyata banyak yang baru pertama kali hadir di sini. Nggak masalah. Siap siap. Biasanya setengahnya tuh memang yang baru pertama kali ya. Nah, nanti sisanya ada yang alumni, ada yang udah ikut berapa kali. Nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng di sini bersama Coach Ucak ya. Oke. Izin saya share screen. Saya buka dulu ya secara official pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Zuminar Ilmu Keuangan ya. Hari ini ya, Jumat 25 Oktober 1945 hingga selesai. Insya Allah biasanya sekitar 1,5 jam kita materinya nanti ya. 1 jam biasanya Coach memberikan materi. Tentunya sebagai trigger ya. Kalau kalau menurut saya sih baiknya kita lebih banyak nanti untuk diskusi ya nanti bersama Coach ke sini ya. Jadi terkait dengan materi kita pada hari ini, mengatur orang sama dengan mengatur uang sama dengan mengatur orang ya. Oke, tentunya bersama narasumber kita, Coach Zak ya. Beliau seorang business finance expert. Buat teman-teman mungkin udah sering lihat beliau di sosial media, di Reels ya, di Instagram atau di YouTube kan. Mungkin paling aktif biasanya Coach Zak di Instagram ya. Kalau ada yang belum follow gimana? Follow aja dulu seperti biasa. Mas Robert, silakan di-share Instagram dari Coach Yusak ya, biar teman-teman apa bisa soalnya di kontennya Coach Yusak lumayan ya, teman-teman bisa banyak dapatkan edukasi ya secara free oleh Coach Yusak ya di Instagram beliau terkait dengan edukasi keuangan bisnis. Jangan lupa kalau teman-teman juga mau apa namanya? Mau kunjungi website kita www.ilmukeuangan.com. Di situ juga kita banyak memberikan free edukasi ya. Ada free ebook di sana, ada free tools keuangan sederhana ya buat teman-teman yang lagi cari-cari format tools keuangan di ilmukeuangan.com bisa cek ya, bisa kunjungi di sana itu banyak sekali. Silakan disimpan dulu aja mungkin ya website sama apa Instagram Coach Yusak ya. Nanti bisa ngotak-atiknya setelah Zoominar kita pada hari ini. Oke, izinkan saya perkenalkan Coach Yusak, narasumber kita. Beliau CEO dan founder dari Ilmu Keuangan tentunya. Oh, saya lupa baca tadi ya. Beliau expertise di Business Finance Management, CEO dari founder Ilmu Keuangan. Beliau juga former dari CEO Serasa Food. Beliau juga co-founder dari SS Venture Capital dan founder dari Smart Financial Map Program. Dan Coach Jack juga masih aktif sebagai business advisor di beberapa company, mungkin lebih tepatnya ratusan company ya.
totalnya mungkin ya, sudah berpengalaman sebagai business advisor di ratusan perusahaan. Dan beliau salah satu International Certified Financial Model and Valuation Analyst ya. Beliau juga financial expert di Foodies. Buat teman-teman yang di bisnisnya F&B mungkin udah pernah ketemu juga ya, atau mungkin pernah ikut di kelas Foodies, pernah ketemu juga dengan Coach Yusak. Dia juga financial expert di BSID dan mengajar di beberapa university. Jadi selain Coach Yusak seorang akademisi, beliau juga tentunya praktisi ya. Oke, itu sekilas tentang Coach Yusak. Dan perlu saya informasikan, seminggu lalu kita baru selesai kelas kelas kita yang terakhir kemarin ya, SFM terakhir di tahun ini, SFM reguler terakhir di bulan ini, di tahun ini, minggu lalu. Dan buat teman-teman yang kemarin ketinggalan, sudah keburu full seat, mohon maaf. Dan kabar baiknya, kita bisa ikut nanti yang di bulan November nanti ya. Insya Allah tanggal 18, 19 November bulan depan ya. Mungkin sekitar 3 minggu lagi ya. Teman-teman yang mau daftar silahkan. Ini sudah open pendaftaran, start dari beberapa hari lalu sudah start pendaftaran. Ini masih early bird. Ya, setahu saya early bird ini terbatas hanya 30 pendaftar pertama. Buat teman-teman yang mau daftar di sebelum bulan November ini, insya Allah masih dapat ya harga early bird. Kalau nggak salah 7,5 juta, teman-teman masih dapat potongan 1 juta, jadi hanya 6,5 juta rupiah gitu. Silakan boleh daftar juga di sini karena biasanya daftar di sini nanti biasanya sama adminnya dikasih free e-course ya setahu saya. Nanti bisa di-share lah sama sama adminnya. Oke, kelas CFO 18-19 November 2024 di Jakarta ya, lebih tepatnya di Hotel Pullman Tamrin Jakarta. Yuk kita ngumpul bareng-bareng nih. Ya setahu saya sih ya kalau di kelasnya ilmu keuangan itu yang hadir itu para pengusaha dari Sabang sampai Merauke dan nggak berlebihan kalau saya bilang seperti itu karena 70%-nya, 30%-nya itu orang pengusaha dari Jabodetabek, 70%-nya itu dari luar Jabodetabek ya. Banyak juga dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Makassar. Nah, jadi kita bisa networking juga. Nah, belajar apa aja kita di kelas CFO nanti mungkin bakal di-spill sedikit oleh Coach Zak ya. Nanti saya boleh juga tanya-tanya sedikit sama Coach Zak supaya teman-teman di sini tahu nih kalau di kelas CFO kita bisa belajar apa aja gitu ya. Karena lebih lebih lengkap dan lebih lebih terstruktur ya kalau kita belajarnya full day. Ini 2 hari ya, 2 hari full day ya, 18 sampai 19 November dari pagi sampai sore. Itu kita belajarnya tentunya lebih terstruktur terkait dengan kelas CFO ini. Oke, itu sekilas info buat teman-teman. eh Terus gimana nih hari ini? Hari ini kita ada sesi 2 sesi ya. Sesi pertama tentunya dengan pemaparan materi dengan topik ya, dengan topik manage keuangan sama dengan manage orang. Ya, nanti kalau teman-teman mau berinteraksi dengan Coach Yusak, silahkan berinteraksi di chatroom. Sementara ini untuk mikrofonnya kita off dulu ya, takutnya bocor suaranya masuk ke ruangan. Ya, karena kita tahu ya teman-teman di sini mungkin banyak ya yang udah sampai rumah, ada juga mungkin masih di jalan, ada juga mungkin ikut materi ini masih di kafe atau mungkin ada di kantor juga ya, gitu ya. Takutnya nanti ada yang kelupaan sama sama mikrofonnya di open, jadi takutnya bocor ke dalam gitu. Jadi sementara ini kita otomatis kita off dulu ininya suara mikrofonnya. Nah, tapi kalau untuk berinteraksi silahkan di chat room. Ya seperti saya sekarang ya sama teman-teman yang sedang berinteraksi di chat room. Silahkan kita berinteraksi nggak apa-apa lah. Biar enak. Justru lebih enak lagi kalau kita lebih banyak interaksinya. Itu. Oke. Nah, nanti sesi pertama silahkan teman-teman apa namanya? eh, ikuti dulu materinya bersama Coach Zak ya. Silahkan. Nanti kalau ada pertanyaan, saran saya jangan saat pemaparan materi. Takutnya tenggelam gitu. Boleh simpen dulu mungkin di note ya pertanyaannya, diketik dulu silahkan di note ya. Soalnya kita nggak open mic ya karena pesertanya ada ratusan. Ini sekarang saya lihat ada berapa nih? Udah 164. Kalau nanti kita sesi tanya jawabnya open mic, wah itu kayaknya rame tuh pengalaman sebelumnya seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, sebaiknya jangan saat materi ya pertanyaannya. Kalau interaksi silahkan. Tentu Coach Cak ntar akan banyak ajak teman-teman untuk interaksi ya karena pengen tahu juga kondisi teman-teman saat ini di mana. Silakan untuk berinteraksi di chat room. Tapi untuk saat tanya jawab, saat untuk diskusi, nanti teman-teman silahkan simpan dulu di note ya. Kalau udah gatel, aduh ini ada yang mau saya tanyain nih, ya silahkan diketik dulu di note, nanti tinggal di copy paste saat sesi kedua. Nanti kita open sesi 2 untuk tanya jawab. Biasanya kita open 10 pertanyaan dulu. Nah, itu yang udah pengalaman. Teman-teman yang udah pengalaman ikut di Zoominar biasanya gitu taruh di note dulu, nanti begitu open pertanyaan langsung dicopas. Nah, boleh nggak apa-apa, sah-sah aja kok itu nggak apa-apa, yang penting 10 pertanyaan dulu. Kalau waktunya mungkin kan nanti saya tanya Coach Yusak, silakan bisa tambah lagi ya, tapi sementara kita mungkin biasanya open sampai 10 pertanyaan dulu. Tuh. Terus yang kedua, eh,
informasi terkait ilmu keuangan, baik itu biasanya teman-teman dari manajemen ilmu keuangan ngasih free ya, free ebook, free tools dan lain-lain, atau informasi website kita yang diakses bisa diakses nanti hanya diinformasikan oleh operator resminya ya. Nah, itu yang namanya operator IKA ya, yang tanda kurung host. Ya, jadi informasi semua terkait dengan ilmu keuangan itu hanya resmi di-share oleh operator IKA yang statusnya host ya di akunnya ya. Gitu. Oke, itu aja sih sederhana ya. Itu juga untuk menghindari hal-hal yang kita tidak diinginkan. Takutnya ada teman-teman di sini ya oknum ya, oknum ngaku dari ilmu keuangan nge-share apa takutnya seperti itu ya. Jadi informasi hanya di-share oleh operator IKA dalam tanda kurung host resmi ya. Oke, saya pengen tahu nih teman-teman di sini peserta di sini. Oh itu tuh yang resmi ya, yang ngasih barusan di chatroom ya. Operator IKA, kelas Chief Financial Officer, kelas CFO. Kelas CFO 18 sampai 19 November, Pullman Hotel Tamrin Jakarta, investasi 7,5 juta, dapatkan promo di akhir seminar. Oke, masih early batch setahu saya. Patient ntar ada tambahan lagi dari admin ya. Oke, siap. Nah, ini kita lihat ada berapa nih pesertanya? 172. Luar biasa. Kebayang nggak kalau saya open mic ya? Ramenya seperti apa? Atau gini aja deh, kita absen dulu aja. Saya pengen tahu, kita mau pengen kenalan dengan semua teman-teman yang ada di sini. Sambil kita nunggu Coach Jack boleh ya? Nanti biasanya Coach Jack sambil masuk beliau ini ngecek-ngecek apa di chatroom ya, pesertanya dari mana aja. Boleh teman-teman di sini kita absen dulu. Silahkan sebutkan nama, dari kota mana dan bidang usahanya apa. Sebutkan juga deh, boleh nama company atau brandnya ya. Ya supaya kita kenal di sini. Boleh silakan. Yuk, kita mau kenalan dengan teman-teman semua di sini yang baru datang atau yang udah datang dari tadi. Silakan absen dulu ya. Nama, dari kota mana, bidang usahanya apa, boleh sebutkan nama perusahaan atau brandnya. Si Beauty dari Purbalingga. Wah, oke, silakan isi dulu. Silakan. Oh, dari Bekasi ya. Klinik pertama Pratama, Dr. Joe. Oh, silakan lanjut lagi ya. Ayo. Jawa Tengah, mana lagi nih? Ada Pak Mifdoli ya, Pare-Pare ya. Oke. Ada Dokter Gigi Indah, Semarang. Kaiden. Oh, klinik ya, dokter. Dokter Indah. Oke, siapa lagi di sini? Dokter Reza. Oh, Mas Reza, apa kabar Mas Reza? Tadi barusan chat sama saya di beliau nih. Apotek, apotek Farma ya. Ini lagi merintis klinik juga ya. Mudah-mudahan dilancarkan, Mas Reza. Amin, amin. Halo Kak, saya Veronica dari Kudus, Jawa Tengah. Halo, salam kenal Bu Veronica. Bu Veronica apa nih bidang usahanya, Bu? Oke, wah, sip, sip, sip. Bu Nia, asal Lamongan, Jawa Timur, ayam geprek. Wah, boleh Bu Nia sebutkan mungkin ya brandnya. Mungkin teman-teman di sini yang pernah mampir Lamongan juga pernah mampir ke ayam gepreknya Bu Nia mungkin ya. Putri Catur, Nifa Persada Teknindo dari Cibinong. Wah, salam kenal Bu Putri. Oke, siap. Mulai ngisi semua nih ya. Banyak nih ya. Iya, oke. Ya, teman-teman, silakan lanjut di chat room. Absen dulu ya. Nama, dari kota mana dan bidang usahanya. Sebaiknya satu satu balun ya. Jadi nanti biar nggak ketiban sama yang lain. Nama, dari kota mana, bidang usahanya apa. Boleh nyebutin ya, brand atau nama company-nya. Silahkan. Waduh, udah 180 ya. Tadi waktu saya opening masih berapa tuh? Masih 80. Oke. Belum punya usaha Kak, masih karyawan tapi mau belajar ilmunya dulu. Siap, boleh, boleh. Kenapa nggak, Bu? Kenapa nggak bisa? Siap, siap. Oke, buat teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Saya yakin juga teman-teman dari 100 orang ya, ini kan 81 ya, berarti ada 100 orang yang baru masuk ya. Saya ucapkan selamat datang di Zoominar Series Ilmu Keuangan. Zoominar ini adalah Zoominar free ya, yang diselenggarakan oleh ilmukeuangan.com, sebuah platform edukasi keuangan bisnis untuk para pelaku bisnis di Indonesia. Eh, Acara ini kita kita adakan, insya Allah seminggu sekali ya. Tergantung jadwalnya coach ya. Biasanya kalau nggak Jumat, Rabu ya biasanya ya gitu ya. Tapi teman-teman kalau nggak mau ketinggalan sama informasinya, mungkin ada juga beberapa di sini yang dapat informasinya dari sosial media ya. Takutnya nanti nggak nongol lagi informasinya, teman-teman nanti bisa masuk di grup WA komunitas kita ya. Nanti bakal di-share terakhir ya sama Mas Robert pas terakhir lah ya. Nanti di-share. Nanti bisa masuk di sana. Jadi teman-teman nggak ketinggalan. Setiap minggu kita ada jadwal, nanti kita share di grup tersebut ya supaya nggak ketinggalan. Tentunya materi-materinya terkait dengan topik-topik eh, implementasi ya, banyak di implementasi keuangan bisnis ya untuk para pelaku bisnis di Indonesia. Oke, ya silakan. Yang baru absen silakan absen dulu. Boleh silakan. Oh ada Pak Falkan ya, usaha toko kelontong. Wah luar biasa.
Oke, buat teman-teman yang baru datang, sementara ini mikrofon kita off dulu, nggak kita buka ya. Takutnya nanti bocor ya. Soalnya pengalaman sebelumnya kalau peserta lebih dari 100 kita bisa nggak kita lock mikrofonnya nanti banyak yang nggak sadar ya. Mungkin nggak sengaja ya. Saya tahu pasti nggak sengaja mikrofonnya kebuka masuk suara apa namanya? Suara lagi di kafe, masuk ke suara lagi di mobil ya, lagi di jalan gitu ya. Jadi sementara ini kita off dulu karena kita tahu ya hari Jumat ini mungkin ada teman-teman juga yang masih masih di kantor mungkin ada ya. Ada juga yang masih di jalan, ada juga yang masih di kafe ya lagi apa namanya? Ngafe dulu sama teman-teman terusnya juga mau ikutin materi ini boleh silahkan. Ada juga mungkin banyak juga yang sudah di rumah, sudah ready, silahkan juga nggak apa-apa. Itu kita juga nggak open kamera. Jadi kalau teman-teman sambil tidur-tiduran silahkan untuk nyimak materi kita pada hari ini. Ya, nah, terus untuk terkait materi-materi ini, lebih tepatnya untuk terkait informasi terkait ilmu keuangan, nanti teman-teman akan di-share oleh eh, operator kita yang ada di sana ya. Namanya operator IKA ya, yang statusnya host ya. Jadi informasi resmi hanya di-share oleh oleh operator IKA. Gitu. Nah, nanti teman-teman sesi tanya jawab kita adakan di sesi kedua, sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Mau konsultasi dengan Coach Jack, silakan. Ya, lebih baik lagi memang terkait dengan topik kita pada hari ini. Silakan konsultasi. Yang penting tidak open data gitu. Coach, data saya begini, saya punya revenue sekian, apa EBITDA saya sekian, laba kotor saya sekian gitu. Bidang saya usahanya ini, brand saya ini. Wah, jangan. Takutnya nanti ada kompetitor Anda di sini ya, bahaya. Secara umum aja ya. Jadi teman-teman kalau mau konsultasi dengan Coach Ustaz silakan secara umum aja di sini ya. Dan pastinya nanti Coach Ustaz juga akan memberikan informasinya masih berdasarkan asumsi ya karena kita nggak lihat data. Jadi secara umum dulu aja beliau disclaimer ya. Ya jadi apa eh, advice beliau masih disclaimer nggak berdasarkan data ya. Jadi berdasarkan asumsi yang teman-teman sampaikan gitu ya. Oke, nanti kalau teman-teman mau bertanya di sesi kedua, pastikan ya saat nanya sebutkan nama dan bidang usahanya apa. Nanti tujuannya supaya nanti Coach Ucak bisa menjawab pertanyaan teman-teman sesuai dengan lebih relate dengan ini teman-teman, lebih relate dengan industrinya teman-teman ya. Oke. Oke, kita lihat lagi nih peserta udah berapa nih? 199, 200. Nah, ini kan bukan webinar ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada 200 peserta ya. Alhamdulillah, wah luar biasa nih antusias teman-teman buat belajar keuangan bisnis luar biasa. Oke, siap, siap. Ya, izin share screen dulu ya. Kita sambil nunggu Coach Jack. Saya mau informasikan terkait bentar. Oh, kok jadi gelap? Bentar ya, teman-teman. Saya close dulu. Dia nggak mau nih kalau begini. Harus satu-satu dulu. Oke, buat teman-teman yang baru hadir di sini, izinkan saya perkenalkan Coach Jack ya. Buat teman-teman yang tadi udah saya opening, maaf ya saya buka lagi ya, saya perkenal lagi Coach Jack. Tadi masih 80 orang, sekarang udah 200, berarti ada 120 mungkin yang belum kenal dengan Coach Zak ya. Izinkan saya perkenalkan ya Coach Zak ya. Beliau CEO dan founder dari Ilmu Keuangan. Beliau juga mantan ya, mantan CEO dari Serasa Food, PT Serasa Food, dan co-founder dari SS Venture Capital, dan beliau juga founder dari Smart Financial Map Program. Beliau juga business advisor di beberapa company, mungkin lebih tepatnya ratusan company ya, sudah beliau handle, pernah beliau handle ya. Terus juga beliau International Certified Financial Model and Valuation Analyst. Beliau juga financial expert di Foodies, beliau juga financial expert di BIS ID, dan mengajar di beberapa university. Nah, ini sekilas tentang Coach Yusak ya. Buat teman-teman mungkin beberapa ada yang baru kenal beliau dari sosial media, dari konten-konten beliau gitu ya. Yang belum follow silakan follow. Ejaannya sama ya di username-nya ya, Yuzak M Yahya. Silakan. Kalau teman-teman belum follow silakan follow beliau. eh, Instagramnya banyak sekali konten-konten edukasi tentang keuangan bisnis. Nah, kalau teman-teman juga mau belajar di lebih lengkapnya, beliau juga nge-share ya, nge-share ebook free ya, secara free ya. Banyak ebook free teman-teman bisa dapetin di ilmukeuangan.com, website yang kita kembangkan bareng-bareng bersama Coach Zusak. Nanti beliau juga nge-share di sana. Banyak juga tools-tools finance free, teman-teman bisa ikut bisa masuk ke ilmukeuangan.com. Itu. Oke, lu ini kok ada yang coret-coret ya? Mungkin nggak sengaja ya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ada yang otak-atik tapi dia pegang ini ya coret-coretan di situ ya. Apa-apa, apa. Oke, oke.
Oke, saya informasikan juga kelas CFO 18 sampai 19 November, insya Allah bulan depan. Kalau teman-teman mau belajar langsung dengan Coach Chuck, insya Allah kita ada kelas terdekat nanti di bulan November nanti ya. Tepatnya 18-19 November, ini hari Senin dan Selasa ya. Di Hotel Pullman Tamrin Jakarta, tentunya bersama Coach Chuck. Kita akan belajar banyak di sini ya. Tentunya lebih terstruktur ya belajar keuangan bersama Coach Ucak ya di kelas CFO. Materinya apa aja? Mungkin nanti sekilas Coach Ucak saya ajak ngobrol deh, Coach. Materinya apa aja nih Coach kita belajar di kelas CFO nanti ya. Ya mungkin teman-teman sini ada juga yang berniat untuk daftar di kelas CFO. Atau mungkin ada ya yang udah daftar? Ada nggak di sini teman-teman yang udah daftar kelas CFO? CFO buat November nanti ya. Boleh, saya pengen tahu nih, ada teman-teman yang di sini yang udah daftar? Belum ada yang daftar di sini? Gak apa-apa. Terakhir saya cek udah ada sekitar 16 ya, 16 pendaftar di early bird ya. Nanti early birdnya itu kita bisa dapat diskon ya 1 juta kalau nggak salah. Itu 7,5 jadi 6,5 biasanya itu untuk 30 pendaftar pertama. Saat ini udah sekitar belasan, saya kurang tahu 11 apa 16 pendaftar gitu. Nah, nanti buat teman-teman yang mau daftar di sini tentunya masih dapat early bird juga dan biasanya nanti dapat tambahan lagi kalau daftarnya di Zoominar tentunya. Oke. Siap, ini kita sambil nunggu Coach Jack, boleh ya ngobrol-ngobrol dikit dengan teman-teman di sini? Ada di sini yang udah pernah ikut kelasnya Coach Jack? Boleh ngacung? Ngacungnya gimana? Saya aja lah bilang saya. Tadi saya lihat banyak nih nama-nama alumni nih. Saya kenal juga. Ayo dong, saya pengen tahu nih. Ada di sini alumni? Wah, banyak ya. Wah, Ko Yohan mah bukan alumni lagi nih ya. S3-nya di ilmu keuangan. Halo Ko, wah hadir juga Ko Yohan. Beliau expert ini ya, expert eh accounting and tax ya. Oh, Pak Triasmo juga ada di sini. Bu Mif Doli ya. Ada iPhone, namanya iPhone ya. Oke, siap, siap. Ada yang udah daftar kelas CFO November nanti 18-19? Udah ada di sini? Saya pengen tahu. Atau gini deh, kita sambil coach ya. Boleh Mas Robert ya? Kita putar highlight ya. Paling 3 menitan lah ya. Kita putar 3 menit highlight dari kelas CFO di yang lalu mungkin ya. Boleh Mas Robert di-share teman-teman seperti apa sih gambaran kita kalau belajar di kelas CFO gitu ya. Boleh nih, biar kegambar. Oh, ternyata memajukan perusahaan. Begitu juga dengan menghadapi konflik-konflik yang ada. Ya, kita saksikan highlight dari kelas CFO. Nah, sekarang kelas CFO ini bagaimana kita memimpin sebuah organisasi dari kacamata keuangan. Bagaimana keuangan bisa mendrive bisnis Anda ya untuk bisa lebih tumbuh lagi. Keuangan kalau teman-teman perhatikan sekarang ya, dia adalah key driver dari bisnis itu bisa tumbuh. Mereka mendrive sebuah bisnis dengan keuangan. Gini ya, artinya apa? Keuangan di level yang lebih tinggi, dia adalah key driver dari suksesnya sebuah bisnis, dari cepatnya sebuah bisnis. Hanya cuma 5% business owner yang mengambil keputusan bisnis menggunakan analisa keuangan. Yang 5% ini bisnisnya 80% dari total yang 300 tadi. Artinya apa? Yang 5% ini menguasai bisnisnya. Awalnya kita takut ya mau ikut kelas finance ini, kita paham nggak ya masalah bahasa-bahasa, takutnya rumit banget kan. Kita awalnya bukan dari orang finance, tapi setelah ikut kelasnya ini ternyata bahasanya Coach Yuzak itu bisa dimengerti banget gitu. Dan sangat mudah untuk difahami. Dijelaskan dengan yang gampang banget. Kita yang di awal juga nggak punya basic keuangan, cukup mudah mengerti materi-materi yang disampaikan oleh Coach Yuzak. Terus yang menariknya nih, yang paling efektif untuk saya ni, berarti kita ni tidak usah untuk membuka cabang yang banyak untuk menaikkan omset. Kita ni harus mengolah satu tempat itu bisa menghasilkan omset yang lebih besar. Dan tidak semestinya buka cabang yang banyak itu bisa menambah banyak omset. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Khalid Basalama di pelatihan keuangan, dan ini saya sendiri merasakan sangat besar manfaatnya karena memang solusi-solusi yang diberikan dari beliau untuk memajukan perusahaan. Begitu juga dengan menghadapi konflik-konflik yang ada, menghadapi pasar pada saat orang itu harus mengembangkan usahanya, dan sekian banyak hal-hal yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Maka saya rekomendasikan untuk para owner TPO untuk juga ikut andil dalam acara seperti ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
website dari kelas CFO ya. Pastikan teman-teman silakan daftar. Nanti informasi lengkapnya akan di-share di chat room. Ini alhamdulillah pas banget videonya baru kita putar, coach baru masuk. Nanggung kalau kita offin ya gitu. Assalamualaikum Coach Zak. Apa kabar Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini gimana Coach? Lagi di luar Nah, kota apa udah balik nih? udah balik, alhamdulillah, Kayaknya alhamdulillah. long trip terus ya dari Iya, berapa hari ini. iya, Soalnya akhir tahun coach ya banyak teman-teman iya, yang akhir minta tahun. konsultasi segala macam ya teman-teman ya akhir tahun ini. Oke. Alhamdulillah nih coach hadir sudah 225 peserta hadir hari ini. Tadi kita udah opening 19.50 ya. Tadi kita mulai 19.50 udah ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman di sini. Ada juga alumni, banyak juga ternyata teman-teman yang baru pertama kali ikut di seminar kita mau belajar bareng-bareng dengan Coach Zak dan bidang materinya juga bervariasi dari wah berbagai kota ya. Dari Kalimantan ada, Sumatera ada gitu. Untuk terkait materi kita pada hari ini mengatur uang sama dengan mengatur keuangan ya atau mengatur keuangan sama dengan mengatur uang ya gitulah kurang lebih gitu. Oke Coach ini teman-teman udah ready mungkin untuk mengefektifkan waktu kita persilakan. Silakan Coach Zak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita masih bisa ketemu ya eh di Juminar malam hari ini gitu ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kelonggaran, waktu untuk terus belajar. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini malam Sabtu ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, nantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, malam hari ini saya mau sharing ya seperti biasa apa namanya? eh, kita belajar gitu ya setiap malam Sabtu tentang keuangan gitu ya. Jadi kita mencoba untuk konsisten ya, kita mencoba untuk konsisten untuk belajar apa namanya? Tentang bagaimana manajemen keuangan. Nah, sesuai dengan judul, malam hari ini saya lebih pengen membahas tentang satu topik ya. Mungkin kaitannya bukan sama itu, tapi tentang skill owner gitu ya, atau seorang manajer keuangan di perusahaan gitu. Nah, saya mau sesuai dengan judul ya teman-teman ya, bahwa kalau kita mau bisa memanage uang, kita harus bisa memanage orang gitu ya. Jadi kalau kita mau memanage uang, kita harus bisa memanage orang. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya akan bahas di sini. Jadi ngatur uang sama dengan ngatur ngatur orang. Teman-teman gini, kenapa saya kasih judul ngatur uang sama dengan ngatur orang? Saya kebetulan punya banyak kenalan ya. Mereka ini adalah direktur-direktur keuangan, ya direktur-direktur keuangan perusahaan. Dan hampir banyak dari mereka itu skill yang mereka miliki itu sebenarnya nggak cuma skill bagaimana mengatur uang. Kalau Anda ngerti tentang manajemen biaya, manajemen cash flow, gitu ya, manajemen manajemen apa lagi, revenue, gitu ya, atau mereka belajar tentang analisa-analisa keuangan atau belajar tentang KPI keuangan dan segala macam itu apa namanya? Ya, mereka memahami itu. Tapi yang paling dalam, yang paling penting, yang saya paham, yang saya lihat dari skill yang mereka miliki adalah kemampuan mereka dalam memanage orang. Itu jauh lebih bagus. Bahkan ada satu perusahaan besar, perusahaan ini, Buddha triliun ya omsetnya, perusahaan distribusi. Kebetulan CFO-nya kenal baik sama saya. Dia nggak ngerti keuangan itu sama sekali. Mungkin saya bilang kalau 1 sampai 10 mungkin cuma 2 atau 3 lah dia ngerti soal manage keuangan. Tapi dia direktur keuangan. Ya, dia direktur keuangan. Ya. Jadi kalau dari 10, 3 itu skill keuangannya, 10 itu skill dalam managing people. Jago sekali orang ini dalam memanage people.
bagaimana dia negosiasi, bagaimana dia berkomunikasi, gitu ya. Nah, itu yang skill yang dimiliki. Nah, jadi kalau kita mau manage uang, maka salah satu skill yang kita harus miliki adalah bagaimana kita harus bisa memanage orang. Kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Begini, uang itu mengalir dari kantong orang lain ke orang lain lagi. Jadi uang itu mengalir dari kantong orang ke orang yang lain. Lalu mengalir lagi ke muter uang itu, ya. Uang itu muter dan pindahnya uang itu ke kantong-kantong orang atau ke rekening-rekening orang. Misalkan perusahaan Anda dapat omset, ya. Perusahaan Anda dapat omset, dapat revenue. Oke, dapat omset. Nah, omsetnya itu datangnya dari orang, dari customer, masuk ke rekening perusahaan. Lalu dari rekening perusahaan, begitu waktunya bayar supplier, masuk ke rekening supplier. Begitu udah tanggal payroll, masuk ke rekening karyawan. Begitu harus bayar kewajiban yang lain, masuk tuh ke rekening-rekening apa namanya orang-orang atau kreditur, gitu ya. Baru sisanya masuk ke rekening owner dalam bentuk dividen dan segala macam. Jadi kalau teman-teman perhatikan gitu, ya, uang itu datangnya dari orang ke orang. Nah, managing finance atau memanage uang, ya seperti itu. Berarti kita harus bisa memanage orang-orang tersebut. Nah, orang-orang tersebut itu yang saya sebut dengan stakeholders, ya. Itu yang kita sebut dengan stakeholders. Nah, jadi kita harus pahamin dulu nih teman-teman nih, sebelum kita bisa memanage uang, Anda harus pahamin dulu key stakeholders di bisnis kita semua, ya, key stakeholders. Orang-orang kunci ya di bisnis kita itu siapa aja Anda harus pahamin. Nah, di sini saya akan bahas ya tentang yang namanya bagaimana managing key stakeholders ya di bisnis eh, di sebuah bisnis. Saya share screen dulu teman-teman. Nah, jadi managing key stakeholders ini adalah salah satu apa modul ya yang ada di kelas CFO. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini the CFO office responsibility. Jadi tanggung jawabnya seorang manajer keuangan. Yang pertama dia harus bisa mengkontrol, membuat reporting, mengkontrol biaya, compliance, accounting, ya atau treasury, cash management, risk management, debt and capital management, ya, budgeting, forecasting, planning, ya, seorang CFO harus ngerti juga yang strategic finance-nya, merger and acquisition, investor relation, ya, investment analyst, strategic planning dia harus paham nih. Jadi ini skill keuangan yang mereka harus paham, ya. Lalu dari sini semua mereka akan membuat KPI apa indikator-indikator yang membuat perusahaan itu sehat. Ada yang namanya profitability ratio atau rasio profitabilitas. Sebuah indikator yang mencerminkan sebagus apa sih profitabilitas sebuah perusahaan. Ada juga rasio likuiditas atau liquidity ratio. Nah, rasio likuiditas ini rasio yang apa namanya digunakan untuk melihat kewajiban jangka pendek perusahaan. Apakah perusahaan itu mampu mendanai kewajiban jangka pendeknya, gitu ya. Lalu ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan untuk mendanai kewajiban jangka panjangnya. Nah, lalu seorang CFO diberikan target atau KPI. Nah, lalu apa yang mereka lakukan? Jadi, untuk bisa mereka mencapai targetnya tersebut, yang mereka lakukan adalah memanage orang, ya, memanage orang. Contoh, misalkan di dalam manajemen working capital, kita ambil manajemen working capital. Kalau kita ngomongin working capital atau modal kerja,
kita bicaranya apa sih? Bicaranya AR, inventory, dan AP. Ya, AR itu account receivable dan account payable. Nih, di sini dia. Ya, dan inventory management. Jadi kalau kita bicara working capital, ya kita bicara tiga hal itu. Lalu bagaimana membuat working capital kita sehat? Account payable dan account receivable itu berhubungannya dengan siapa? Account payable kita berhubungan dengan siapa, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Account payable kita berhubungan dengan loh, kan? Account payable ya, supplier dengan vendor. Betul ya, teman-teman ya. Sekarang account receivable. Account receivable kita berhubungan dengan siapa? Customer. Nah, sekarang customer dan supplier atau vendor yang Anda hubungi itu siapa? Orang bukan tuh. Misalkan ya, kita pengen memanage working capital kita lebih sehat. Bagaimana managing working capital biar sehat? Ya, rumusnya simpel. Pembayaran dari customer secepat mungkin, pembayaran ke supplier selambat mungkin. Jadi, kalau bisa customer bisa bayar cash, dan kalau bisa kita ke supplier bayarnya tempo kan gitu kan. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan pembayaran tempo? Caranya gimana? Negosiasi. Kita minta, ya, kita minta ke supplier untuk bisa diberikan tempo lebih panjang dan kita meminta ke ke customer untuk bisa mendapatkan pembayaran lebih cepat. Kalau pengen modal working capital kita jauh lebih bagus. Gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi cara kita memanage seperti itu. Nah, jadi ada beberapa key stakeholders. Jadi kalau teman-teman pengen mengkontrol ya, mengatur cash flow dan segala macam, maka ini semua ya ada pihak-pihak ketiga yang harus Anda manage ini. Ya, yang harus Anda manage. Contohnya misalkan tentang budgeting dan forecasting. Budgeting dan forecasting. Kalau kita orang sales pengennya targetnya serendah-rendahnya kan gitu kan. Kalau owner pengennya targetnya setinggi-tingginya. Gitu kan. Nah, sales dan owner sama-sama orang. Maka kita harus bisa manage keduanya gitu. Ya, jangan sampai targetnya itu terlalu over, yang nggak achievable, yang akan ujung-ujungnya akan membuat tim kita menjadi demotivasi. Atau karyawan kita apa namanya eh kesulitan untuk mengejar target, atau owner nggak happy karena targetnya terlalu rendah gitu. Nah, jadi itu yang kita harus manage teman-teman. Ya, apalagi yang kita mesti manage, cash management. Owner pengennya kita bisa berinvestasi yang bagus, yang untung, kayak gitu ya. Tapi misalkan nih eh tim kita, tim treasury kita, misalkan lebih bermain di resiko-resiko yang rendah misalkan. Nah, itu yang harus di-manage. Customer pengennya minta diskon. Owner pengennya untungnya besar. Ini kan dua kepentingan yang bertolak belakang. Kalau kita kasih diskon ya untungnya jadi lebih kecil. Lalu yang mana yang kita bisa manage? Supplier pengennya dibayarnya cash. Owner pengennya dibayarnya mundur. Kan gitu. Karyawan pengennya dapat bonus. Owner pengennya untungnya besar. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, bahwa di organisasi perusahaan itu isinya orang. Dan orang-orang itu punya kepentingan. Ya, orang-orang itu punya kepentingan terhadap bisnis kita. Gitu ya teman-teman. Dan kepentingan mereka berbenturan. Ya, kepentingan mereka berbenturan satu sama lain.
Nah, tugas kita memanage uang adalah memanage kepentingan mereka. Jadi kalau kita bisa manage kepentingan mereka itu seperti apa? That's why kenapa saya kalau memanage keuangan ya di satu perusahaan, kita harus lebih fleksibel. Ya, kita harus lebih fleksibel. Kadang-kala di satu kondisi kita kalah di profit, tapi kita menang di cash flow. Ada satu kondisi kita menang di cash flow, kita kalah di profit. Tergantung kebutuhan perusahaan apa. Ya, dan kemampuan kita dalam bernegosiasi ini penting, teman-teman. Kebanyakan orang, kebanyakan yang saya temui ya, manajer-manajer keuangan, mereka tuh dalam melakukan negosiasi itu betul-betul tuh negosiasi yang searah, yang nggak win-win gitu. Jadi misalkan gini, dia sama suppliernya misalkan, tolong dong bayarnya mundur dong gitu. Titik tuh begitu tuh. Sekarang siapa yang supplier atau vendor yang customernya minta bayarnya mundur, terus dia diem aja pasrah gitu. Dia pasti akan mempertahankan gitu. Wah, nggak bisa gitu. Kalau bisa, kalaupun iya paling nggak bisa gua kasih lama kan gitu kan. Nah, teknik negosiasi ya nggak begitu. Jadi pada saat kita meminta pembayarannya itu temponya diperpanjang, kita harus berikan dia benefit dengan panjangnya tempo itu apa. Misalkan, kita akan kunci kuantitinya. Gitu. Misalkan, gue minta dong bayarnya sekarang kan misalkan 7 hari. Bisa nggak jadi 14 hari dan gue kasih jaminan kontrak ke lu selama 6 bulan ke depan. Dan kuantitinya diperkirakan akan sekian. Itu baru namanya negosiasi. Or, kita nggak memberikan kuantiti tapi kita bisa memberikan tambahan margin misalnya. Gue minta tempo dong, nanti nggak apa-apa, lu up harganya. Sesuai dengan suku bunga misalkan. Itu juga sangat memungkinkan. Jadi dia mendapatkan sesuatu pada saat kita menginginkan sesuatu. Nah, itu cara kita memanage orang. Setelah itu kita deal, ya. Setelah deal, baru kita punya working capital yang sehat. Kita ke customer, teman-teman. Kita ke customer ngapain? Kita pengen dia bayar lebih cepat. Customer pengennya bayar lambat. Misalkan Anda bisnis dengan distributor, ya, bisnis dengan reseller. Kalau bisa bayarnya mundur. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan agar dia bisa bayar cepat? Kita kasih cash discount. Kalau lu bisa bayarnya cash, gua akan kasih tambahan discount misalnya. Kita mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Itu yang namanya negosiasi. Ya. Sehingga apa? Flexibility dalam pengaturan keuangan itu depend kondisi perusahaan dan bagaimana kita lakukan negosiasi dengan para key stakeholder. Karyawan pengennya gajinya naik, gitu ya. Hal yang wajar. Lalu owner, gitu ya, pengennya untungnya lebih besar. Lalu bagaimana kita memanage itu? Ketika karyawan minta naik gaji, misalkan ya, di luar kenaikan gaji tahunan ya, di luar kenaikan gaji tahunan, gitu ya, si karyawan pengen naik gaji, ya lalu boleh aja, tapi mungkin targetnya kita naikin. Oke, gua akan naikin gaji lu, gitu ya, sekian, tapi mungkin targetnya kita akan adjust. Jadi biar lebih fair, ya. Ketika seseorang meminta sesuatu, kita pun harus mendapatkan sesuatu sebelum kita memberikan sesuatu. Itu negosiasi, normal. Gitu teman-teman. Nah, itu kemampuan kita memanage orang. Gitu ya. Jadi, tiap hari seorang manajer keuangan harusnya lebih banyak memanage kepentingan orang dibanding harus duduk di belakang meja terus-terusan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk membuat cash flow kita sehat, untuk membuat profitability kita bagus, untuk membuat neraca kita bagus dan segala macam, untuk bisa
membuat kita bisa mencapai KPI keuangan yang bagus, maka salah satu skill yang harus Anda miliki adalah kemampuan Anda memanage orang. Nah, jadi tugas seorang manajer keuangan apa? Managing people and managing finance. Dua-duanya Anda manage. Ya, Anda manage kepentingan. Terutama apa? Tugasnya seorang manajer keuangan atau CFO. Dia harus bisa mengetahui itu customer-customer Pareto-nya, ya, customer-customer yang berpengaruh terhadap supplier-supplier yang berpengaruh terhadap bisnis, gitu ya. Karyawan-karyawan yang berpengaruh terhadap bisnis. Nah, dia harus tahu tuh, ya, dan dia harus bisa manage itu semua. Oke, gitu teman-teman. Jadi memanage memanage orang bukan cuma kerjaan HRD, gitu ya. Ketika seorang manajer keuangan dikasih target untuk dapetin profit sekian, untuk mendapatkan kondisi arus kas yang begitu, yang sekian kondisi yang diinginkan, maka kita harus bisa memanage kepentingan orang. Karena angka di Excel itu nggak akan bergerak sebelum Anda melakukan negosiasi-negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkait. Nah, untuk itulah Anda harus belajar tuh mengenal mengenal tentang yang namanya eh, value creation dari para stakeholders. Jadi skill yang wajib dimiliki sama seorang manajer keuangan salah satunya adalah leadership skill, masalah business and financial skill, negotiation skill, communication skill, networking skill ini ya skill-skill yang wajib dimiliki sama manajer keuangan. Kalau dia cuma jago ngitung doang, nggak jadi apa-apa itu angka. Karena angka itu baru bisa bergerak sampai kita deal dengan orang. Baru angka itu lebih bergerak. Ada satu perusahaan ya, saya tanganin, ya, dia ada masalah sama cash flow. Dia ada masalah sama cash flow-nya babak belur. Padahal omsetnya naik ya, omsetnya terus tumbuh, tapi makin omsetnya tumbuh, makin cash flow-nya babak belur. Kenapa? Karena customernya itu, ini customer Pareto ya, dia punya satu customer dan customernya ini memberikan omset cukup besar lah, kontribusinya. Astagfirullahaladzim, ini siapa nih? Bentar ya, gitu ya. Jadi dia memberikan kontribusi cukup besar, eh, apa namanya, untuk perusahaannya. Nah lalu ya, apa yang dilakukan? Lalu teman-teman ya, apa yang saya analisa? Begitu saya analisa, sebenarnya perusahaan ini simple aja, simple aja. Jadi dia bertahun-tahun punya masalah cash flow. Jadi gara-gara dia itu punya satu customer cukup besar kontribusinya dan pembayaran customer ini lambat sekali 45 hari. Lalu saya bilang, selama ini dia ketika ada masalah cash flow, modal kerja dan segala macam dia pinjam duit, ya ngutang sana sini. Saya bilang, lu ngutang nggak nyelesain masalah. Masalah utama lu adanya di working capital. Dan working capital lu itu disebabkan karena ada satu customer besar yang membayar terlalu lama. Nah, lu harus bisa negosiasi sama dia. Harus bisa negosiasi sama dia. Once lu dapat negosiasinya, wah perusahaan lu langsung sehat. Nih, gue hitungin nih. Selama ini dia bayar 45 hari. Ya, paling lambat 60 hari. Kalau dia bisa mengurangi waktunya dari 45 hari ke 30 hari aja, lu punya working capital sehat. Lu punya cash lebih sehat. Coba negosiasi. Jangan 45, minta 30. Dan untuk bisa dia memberikan waktu lebih cepat, lu harus punya kasih jaminan. Jaminannya apa? Misalkan nih, gua akan memperbaiki layanan. Gua akan memperbaiki layanan, gua akan terus menjaga quality, tapi gua ada masalah cash flow, tolong pembayarannya kita bisa dimajuin dari 45 hari ke 30 hari. Cukup negosiasi. Selama ini dia takut tuh negosiasi sama customernya. Takut, karena takut customernya kabur misalkan. Ya, nggak begitu teman-teman. Ya karena ini bisnisnya B2B ya. Jadi
nggak usah takut. Dan kalaupun kita takut menghindar terus, ini makin bleeding perusahaan. Kalau perusahaan ini makin bleeding, akhirnya tidak bisa memberikan servis yang terbaik. Jadi serba salah. Akhirnya saya minta dia untuk negosiasi dan kita akan janjikan untuk bisa memberikan quality yang lebih bagus, bisa jaga quality yang lebih bagus. Akhirnya deal. Begitu deal, apa yang terjadi teman-teman? Waduh, itu cash flow-nya langsung sehat. Ya, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu, karena dia nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, itulah teman-teman ya, kita harus punya kemampuan interpersonal skill kalau Anda pengen memanage orang. Nah, di sini kita belajar tentang value creation. Value creation adalah pemahaman kita tentang kepentingan para key stakeholders. Para pemangku kepentingan di bisnis itu siapa sih orang yang punya kepentingan di bisnis? Orang yang punya kepentingan di bisnis, ya key stakeholders ada empat. Ada customer, ada owner, ada supplier, dan ada employee. Ada empat karya key stakeholders. Ini yang berkaitan langsung dengan operasional perusahaan. Ya di luar itu ada pajak, ya, ada pemerintah, regulator, ada juga kreditur, ya. Tapi yang empat ini yang kalau bisa Anda bisa manage kepentingan. Ya, owner kepentingannya apa? Anda harus tahu tuh apa sebenarnya kepentingan owner. Apa kepentingan si customer? Apa kepentingan supplier? Apa kepentingan employee ya bekerja sama atau bekerja dengan Anda? Apa kepentingannya? Apa yang mereka harapkan? Apa yang membuat mereka senang berbisnis dengan Anda? Ya, secara dolar, secara ekonomi, apa yang mereka harapkan? Benefit apa yang mereka incar? Itu Anda harus tahu, Bapak Ibu. Ya, Anda harus bisa memanage kepentingan mereka. Karena kepentingan mereka berbenturan satu sama lain. Maka tugas kita sebagai manajer keuangan, sebagai owner nih, ya, kita harus bisa memanage kepentingan mereka. Kita sebagai owner juga nggak bisa egois. Pokoknya untungnya sekian ya, belum tentu itu bisa. Ya, belum tentu. Pokoknya gua nggak mau tahu ya, pokoknya cash flow gua harus lebih besar dibanding profitnya. Sementara customernya bayarnya mundur. Kita bayar ke supplier cash, nggak mungkin, gitu ya. Jadi sebelum kita menuju ke sana, kita harus bisa manage dulu beberapa pemangku kepentingan. Ya. Nego dulu dengan suppliernya, nego dulu dengan ownernya. Gitu teman-teman. Ya, jadi kita harus bisa manage. Ya, jadi Anda harus bisa paham nih, value creation for stakeholders, for owner, for employee, for customer, and for supplier. Apa sih yang diharapkan sama owner? Ya, owner tuh mimpinya apa sih? Apa sih yang membuat owner tuh suka berbisnis dengan Anda? Ya, kenapa owner itu membangun bisnisnya? Apa mimpi jangka panjangnya? Apa yang membuat owner ini suka dari bisnisnya? Apa next purpose-nya? Owner ini pengen dalam 5 tahun ini perusahaannya mau seperti apa? Lalu kebutuhan uang yang mereka butuhkan, baik untuk kebutuhan pribadinya atau yang lain-lain, itu berapa? Ya, kita harus tahu itu teman-teman, sehingga kita bisa manage kepentingannya. Begitu juga dengan customer, apa yang membuat customer tuh mau membeli produk kita? Apa yang membuat customer tuh mau menggunakan jasa kita? Apa yang membuat customer tuh mau terus berhubungan bisnis jangka panjang sama kita? Apa keinginannya? Apakah karena servis kita bagus? Apakah karena produk kita berkualitas? Apakah harganya atau apa gitu? Nah, itu harus kita pahamin, ya. Dan ketika kita tahu apa yang diinginkan sama customer kita, maka sebisa mungkin dalam mengatur keuangan, jangan sampai melanggar atau jangan sampai merusak apa yang sebenarnya customer kita inginkan. Karena kalau kita ngomongin customer, bicaranya tentang omset. Dan ketika customer marah atau customer kabur, maka dampaknya ke omset perusahaan. Gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa fulfill keinginannya mereka? Baik dengan menjaga kualitasnya, menjaga komunikasinya, kita jaga relationship-nya dan segala macam. Ya. Dan di harga berapa dia mau bayar, gitu ya. Dan apa yang mereka harapkan ya dari eh,
produk kita atau bisnis kita. Ini harus kita pahamin. Oke, customer maunya gini, jangan diapa-apain. Lalu employee, apa sih mimpinya karyawan Anda bekerja di perusahaan? Apa yang membuat mereka betah? Apa yang membuat mereka apa namanya? Apa yang membuat mereka itu misalkan senang ya bisnis kerja di perusahaan Anda? Apa yang membuat mereka tertarik bekerja di perusahaan Anda dari hal ekonomi, gaji, bonus dan lain-lain? Ya, Anda harus pahami. Gitu ya. Saya ada satu perusahaan, saya bantu. Saya melihat operasional expense-nya atau beban operasionalnya sangat-sangat rendah. Beban gaji karyawannya itu nggak sampai 7% lah. Nggak sampai 7%. Mungkin cuma 5% kali dari total omset. Saya bilang nih, mungkin terlalu kecil dibandingkan dengan industri sejenis. Lalu apa yang saya tanya ke ownernya? Oh, ternyata si ownernya ini menerapkan satu nilai-nilai dalam bekerja yang disukai sama karyawan. Gitu ya. Sehingga karyawannya berpikir kerja di perusahaan itu nggak cuma untuk nyari uang, tapi juga dia pengen belajar dan segala macam. Nah, itu yang bisa diterapkan. Ya, apa yang membuat mereka tuh betah kerja di perusahaan Anda? Ya, ya. Yang non finansial maupun yang finansial. Yang terakhir supplier. Apa yang Anda harapkan dari supplier dan apa yang supplier harapkan dari Anda? Anda berharap supplier memberikan produk yang bagus, berkualitas, dengan kuantiti yang Anda butuhkan, dengan harga yang sudah disepakati dan termin payment yang udah Anda inginkan. Lalu apa yang membuat supplier mau memberikan itu? Terus tahu juga gitu. Apa yang dia inginkan? Oh, dia menginginkan begini, begini, begini. Oke, bisa nggak kita deliver gitu? Ya, misalkan Anda punya satu produk yang bahan bakunya ini langka misalkan. Apa yang membuat supplier mau mengirimkan bahan bakunya ke Anda sementara orang lain butuh juga gitu. Ya, itu kan masalah managing people. Karena kalau misalkan bahan baku nggak dikirim ke Anda nggak bisa jualan. Kalau nggak bisa jualan, nggak ada omset. Kalau nggak bisa omset, nggak bisa bayar gaji. Kalau nggak bisa bayar gaji, boro-boro gitu. Ada cash flow-nya berantakan. Nah, itu cuma gara-gara kita bisa memanage people. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah kenapa ya saya katakan pengalaman saya dalam mengatur keuangan perusahaan, mengatur bisnis, itu urusannya adalah bagaimana Anda punya kemampuan memanage orang lain. Apa kepentingannya mereka, ya? Apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa memanage kepentingan para key stakeholder di perusahaan. Nah, Anda boleh bikin kayak gini, bo- borang ya, borang kayak gini ya. Lalu secara benefit keuangannya gimana, customer gimana, employee gimana ya, supplier gimana sehingga Anda tahu nih, oh ini kepentingan para key stakeholders. Maka kita memanage keuangan, kita sesuaikan dengan kepentingan para key stakeholders. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat angka-angka ini menjadi baik? Ya, financial reporting, cost accounting, payroll, cash management. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita harus paham tentang keuangan. Tapi paham keuangan aja nggak cukup. Anda harus juga bisa harus paham dalam memanage orang yang punya kepentingan di dalamnya. Gitu teman-teman. Kalau Anda misalkan sekarang bekerja sebagai staff manajer keuangan, nggak akan sulit Anda bisa membantu owner. Kalau Anda cuma ngertinya cuma pembukuan, ngertinya cuma ARAP, cuma administrasi, nggak akan berkembang. Anda harus mulai mengatur, berkomunikasi dengan orang. Ya, bisa menjual finansial perusahaan. Nah, itu kira-kira teman materi malam hari ini gitu ya. Semoga jelas apa yang saya sampaikan. Ya, materi malam hari ini mungkin nggak directly belajar hitung-hitungan, tapi saya pengen kasih tahu ini hal yang paling fundamental bahwa memanage uang adalah memanage orang. Gitu ya.
Jadi kemampuan Anda dalam managing people itu diperlukan ya untuk bisa mencapai goals finansial perusahaan. Nah, materi ini semua akan saya bagikan nih, banyak ya. Nantinya bagaimana detailnya nih, gitu ya. Nah, itu karena saya akan nanti akan share lebih detail tentunya nanti di kelas CFO ya. Nah, karena waktunya nggak cukup, nggak bisa panjang-panjang malam hari ini. Di kelas CFO kita akan belajar tentang bagaimana leading with finance, bagaimana memimpin perusahaan ya dengan keuangan. Ya, termasuk kita bagaimana memanage kepentingan mereka, bagaimana negosiasi dengan mereka, gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya bagikan. Insya Allah ini pesertanya banyak banget, 300 ya. Gitu ya, teman-teman. Di kelas CFO kita akan belajar banyak hal ya, teman-teman. Tadi ada 5 skill yang kita akan pelajari. Leadership skill, financial skill, communication skill, apalagi itu. Negotiation skill, ya networking. Ya, bagaimana kita bernetworking ya untuk bisa menjaga apa namanya perusahaan itu terus-terus sustain. Nah, di financial skill kita akan belajar juga banyak hal tuh. Bagaimana kita menentukan forecasting dan budgeting, membuat target perusahaan, menentukan strateginya, memanage cost-nya, memanage cash flow-nya, bagaimana kita menentukan KPI-KPI keuangan yang nantinya kita akan tuangkan dalam satu dashboard ya, satu dashboard yaitu dashboard CFO ya, mungkin di depan nih. Ya, ini dashboard financial dashboard Canvas ini. Ini yang kita akan dapatkan nanti kalau teman-teman ikut kelas CFO, bagaimana kita bisa menentukan vision, mission perusahaan, bagaimana seorang manajer keuangan yang canggih, dia harus bisa menurunkan, membuat strategi keuangan berdasarkan visi misi perusahaan. Dan kita harus bisa membantu perusahaan untuk menentukan long term goal-nya, targetnya 2024 sampai 2028, menentukan strateginya, men-set up KPI-nya, ya, menjaga cash flow-nya, manajemen resikonya, mengalokasikan modal, berinvestasi di mana, ya, manajemen resikonya dan segala macam kita akan belajar banyak hal nanti di sini. Gitu ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, banyak sekarang perusahaan-perusahaan besar dipimpin sama orang-orang keuangan. Bahkan di salah satu data ya, the majority of Fortune 500 CEO itu datangnya bukan orang marketing, bukan orang produk, bukan engineer. Mereka orang-orang finance. Contohnya Jeff Bezos. Jeff Bezos ini orang finance. Phil Knight yang ngegedein Nike ini orang keuangan. Jeff Weiner juga CEO-nya LinkedIn dia orang orang finance. Dan mereka bukan orang finance yang administratif, mereka orang finance yang strategik dan kemampuan mereka dalam memanage people juga sangat bagus. Ya, jadi kemampuan managing finance dan kemampuan Anda memanaging people itu akan menentukan sesehat apa keuangan perusahaan Anda. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan banyak belajar ya. Dan enak ya kalau kita belajar keuangan, kita akan paham lebih detail ya tentang bisnis. Ya, Jeff Bezos pernah bilang, if you don't understand the detail of your business, you are going to fail. Ya, Anda harus paham. Oke, itu mungkin materi trigger yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya kita mungkin bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Teman-teman, mohon maaf jika ada yang kurang gitu ya. Saya balikan lagi ke Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, nyambung lagi, Coach. Tadi soal CFO, Coach. Ini juga banyak teman-teman nanya nih. Ini yang kelas ikut kelas CFO, ini apakah perusahaan harus gede dulu nih? Perusahaan-perusahaan gede apa perusahaan saya banyak masih kecil soalnya perusahaan saya gitu. Gimana nih, Coach? Tanggapan Coach nih, Coach? Ya, nggak harus justru gitu ya. Justru kalau Nah, Anda bisnisnya masih kecil gitu ya, Anda harus tahu tuh bagaimana kita memanage people, memanage keuangan. Teman-teman gini, kalau teman-teman tahu ya, kopi kenangan. Kopi kenangan juga bisnisnya baru lah hitungan. Tapi kenapa dia udah bisa unicorn? Ya, oh iya, betul tuh. ya gampangnya Anda lihat aja LinkedIn-nya ownernya, tuh, founder. Mereka orang keuangan. Gitu ya. Artinya apa? Kalau pengen bisnis Anda naik 10 kali lipat, Anda harus belajar keuangan. Kalau Anda pengen bisnisnya naik 2 kali, 3 kali lipat, ya cukuplah belajar belajar sales sama marketing.
Tapi kalau Anda pengen bisnisnya tumbuh 10 kali lipat dengan valuasi yang tinggi, Anda harus belajar keuangan. Ya, gitu Bang. Oke, Coach ya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu ya, yang perusahaannya baru growth, baru mulai tumbuh, jangan takut karena memang peserta kita rata-rata memang perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh atau memang sudah ada rencana untuk tumbuh ya. Bahkan banyak juga teman-teman yang baru start ya, baru mulai usahanya 1 bulan dan mereka harus belajar juga di kelas CFO ini. Ya, itu ada yang nanya ya di chat room Coach, Pak Isan, salam, daftar di mana? Wah, gampang. Tinggal Mas Robert boleh dikasih share ininya apa informasi terkait kelas CFO sekalian Mas Robert sama promonya kayaknya dikasih ini ya free e-course ya yang daftar di sini. Boleh Mas Robert di share di chat room. Mbak Ira Pohan ya, Mbak Ira, kalau owner yang belum kelas Smart Financial Map dan ikut CFO baiknya ikut yang mana dulu ya? Ini mungkin saya wakil aja Coach ya pertanyaannya Coach ya. Ini dua-duanya penting Bu Ira ya. Bu Ira dua-duanya karena ini kelas dasar kita kelas CFO dan CFO dan SFM paralel ya nggak harus mana yang duluan dua-duanya juga dibutuhkan tapi kita fokus di analisa keuangan untuk kelas SFM dan CFO kita lebih banyak bahas tentang strateginya gitu ya nanti mungkin bakal dijelaskan lebih detail lagi oleh Coach Cusak. Oke, ilmunya daging. Oh, thank you Koyohan alumni kita nih. Oke, siap-siap. Nah, nanti teman-teman kita open pertanyaan 10 dulu karena waktunya memang terbatas ya. Jadi teman-teman yang tadi sudah siapin pertanyaannya silahkan di copy paste. Jangan lupa tambahin bidang usahanya apa. Tujuannya supaya nanti jawaban Coach Cusak diskusinya lebih relate lagi ya dengan industri teman-teman. Silahkan copy paste ininya teman-teman, pertanyaan teman-teman yang tadi udah disiapin di note silahkan. Yang masih sempat masih ngetik silahkan ya. Kita batasi dulu sampai 10 pertanyaan dulu. Nanti akan dibahas semuanya oleh Coach Cusak. Oke, sambil kita nunggu teman-teman ngisi 10 pertanyaan dulu. Kita batasi 10 pertanyaan dulu. Mas Robert, begitu 10 kita lock dulu ya, biar nggak bablas ya. Sambil nunggu, boleh diputer dari highlight kelas CFO. Silakan Mas Robert. Kenapa kelas ini saya buat? Karena pengalaman saya membantu banyak perusahaan. Ketika saya membantu banyak perusahaan, saya ada kendala nih. Kendalanya di mana? Perusahaan tersebut tidak memiliki manajer keuangan yang bisa diandalkan. Sorry to say, saya harus katakan seperti itu. Kenapa? Karena manajer keuangan ketika bisnis Anda lagi tumbuh itu penting banget posisinya. Ya, direktur keuangan, manajer keuangan, sangat penting, krusial. Kenapa teman-teman? Ketika bisnis lagi mau tumbuh, cost-nya naik nggak? Perlu pendanaan nggak? Cash flow kena nggak? Perlu beli aset nggak? Semuanya tuh impact tuh ke keuangan. Termasuk membuat bisnis baru yang Anda nggak paham dan mengambil cash flow ya dari perusahaan yang sekarang ya. Anda bikin nih bisnis baru, ambil cash flow-nya. Anda terlalu yakin dengan bisnis itu bagus banget nih. Investasinya berapa? Ya sekitar 30-50 miliar deh gitu ya. Kan ada cash flow tuh sini. Tapi kurang cuma 20 miliar, 10 miliarnya ambil pinjaman untuk sesuatu yang cuma gara-gara yakin. Saya pikir jangan. Karena kalau itu gagal, pada saat Anda ngitung peluang Bapak Ibu, tolong hitung manajemen resikonya. Kita menargetkan itu seimbang between channel yang lama kita tidak matikan, kita bikin channel yang baru. Jadi seimbang antara 0 sama 30 kita let's say kita asumsikan 15 hari. Sehingga balance antara sell out persediaan dengan juga sell in kita. Alhasil kita menargetkan itu untuk inventory kita di 30 hari sehingga kita dapat dari customer sekitar 15, kalau dari 30 kita bayar di sekitar 45 dengan target akhir di 60. Fundingnya tadi dep ya? Funding kita dep. Alokasinya berarti organik ya? Alokasinya organik. Nah, sekarang mitigasinya gimana? Baru nanti ketika diversifikasinya mungkin ada kesempatan di situ, baru akan masuk kayak event untuk new market. Kayak kita akan melakukan nego sangat besar-besaran. Kita ingin kita memiliki piutang itu umurnya nggak lebih dari 14 hari. Ya kan kalau lihat ya, perusahaan menghadapi masalah profitabilitas karena diskon yang terlalu besar. Terus strategi kita kalau mau adalah
kita harus melakukan namanya product development. Untuk menambah profitnya, dia harus melakukan product development di mana tambahin produk yang bermargin tinggi dan bisa fast moving. Dan itu harus menjadi KPI dari finansialnya, di mana setiap manajer penjualannya harus ditargetkan menjual produk fokus ini sangat besar. Yang kedua adalah kita maunya nambah channel penjualannya itu di marketplace. Karena ketika jual ke retail dia dapat 14 hari, dan ketika jual ke distributor dia harus dapat 45 hari temponya. Menurut kita itu kurang sehat. Mendingan kenapa nggak jual aja di marketplace atau direct aja langsung ke bawah ke end usernya. Kayak itu salah satu solusi dari kita. Karena value-nya si owner pengen jadi nomor satu, gitu ya, pengen jadi nomor satu. Jadi kalau di sini mungkin nggak bisa 40. Asumsi 2 tahun ini udah benar. Oke. Likuiditasnya, profitabilitasnya, solvabilitasnya, brand. Nah, kan yang kedua, tadi saya belum lihat 2 tahun ini untuk bangun brand. Oh iya. Iya dong. Berarti 2020 kan dia mulai bangun brand. Penyampaian coach sangat bagus, sangat jelas, dan kayak banyak ditampar sih sama kata-katanya dia karena memang relate banget sama kita para business owner. Kebetulan saya sudah mengikutinya 3 kali. Jadi untuk pemaparannya sendiri mudah dipahami dan banyak insight-insight menarik yang mungkin sebelumnya saya tidak tahu. Dan ini sangat berguna sekali untuk di perusahaan kami. Dan overall Masya Allah banget, coachnya ini pembawaannya sangat enak, menjelasinya enak. Karena jujur aku bukan orang finance, bukan orang akuntan juga, aku orang personal branding dan marketing. Jadi untuk masuk kelas ini aku sangat merasa bersyukur karena aku as owner aku juga harus belajar tentang hal seperti ini gitu, selain marketing dan branding. Ini kelas CFO yang diadakan oleh Ilmu Keuangan. Jadi buat kalian yang mau gabung boleh banget karena ini sangat-sangat bermanfaat banget untuk kita semua. Apalagi di sini dikupas tuntas tentang segala hal, bukan hanya tentang mengurus keuangan, tapi tentang mengurus segala macam dalam bidang perusahaan. Terima kasih semuanya. Dadah. Iya, demikian ya highlight dari kelas CFO. Wah, luar biasa ya. Itu tadi kita lihat di sesi terakhir itu ya ada study case ya. Ini ngebangun kerangka berpikir kita, ngebuat financial dashboard ya sebagai dasar kita untuk bikin business plan sampai 5 tahun ke depan. Nah, ini luar biasa teman-teman sekalian. Dipastikan teman-teman, ayo daftar di kelas CFO. Kita masih early bird ya, masih 6,5 juta. Kalau nggak salah udah di-share juga sama Mas Robert, ada plus tambahan buat teman-teman yang daftar di Zoominar ini dapat free course ya, bisa dicek di chat room. Kalau teman-teman yang udah daftar tapi nggak ikut tapi baru ada di Zoominar gimana nih? Belum dapat e-course ya? Tanya aja sama adminnya, tagih aja. Bonus e-course-nya silakan boleh diminta buat teman-teman yang udah daftar ya. Oke. Coach gimana coach? Sudah ready belum coach nih? Nih saya cek pertanyaan dari menit ke 20.55 nih. Pak Alif. Oke, bismillah. Ya, silakan coach. Nih kalau saya cek di menit 20.55 nih pertanyaan terkait dengan topik kita hari ini. Oke, bismillah ya, saya coba jawab ya. Insya Allah nih pertanyaannya nih. Pak Alif ya, 2554 ya. Oke, izin bertanya Coach, mau tanya terkait buyback dari franchisee. Itu harus kita cantumin ya Coach di PKS-nya. Dan untuk harganya yang kita beli dari franchise ini. Kalau kita buat perjanjian franchisee kan biasanya kan ada umurnya ya, perjanjiannya itu kan. Misalkan penggunaan license-nya. Ya license-nya itu misalkan bisa digunakan berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun. Sebenarnya setelah waktu 5 tahun itu sebenarnya nggak perlu di buyback. Kalau itu udah habis dan kita cukup tidak memperpanjang pemberian license, sebenarnya udah cukup. Cuma mungkin etika misalkan ya, kita pengen jaga hubungan, tetap kita berikan kompensasi ketika kita pengen buyback. Nah, kalau buyback itu kan berarti kan kita membeli aset orang, membeli balik aset yang kita beli, yang pernah kita jual. Nah, jadi konteksnya dalam hal ini Anda membeli aset orang dan itu memang masih masuk ke aset dia. Misalkan dia mengambil license franchise brand kita 5 tahun, lalu masuk ke tahun kedua kita pengen akuisisi balik, kita pengen beli balik. Nah, itu buyback. Apakah itu masuk ke dalam klausul? Ya harus, ya jelas itu harus dimasukkan ke dalam satu klausul, misalkan klausul ketika nanti perjanjian ini selesai ada opsi diperpanjang dan ada opsi juga nggak diperpanjang. Jadi itu dijelaskan semuanya, ya. Tapi memang umumnya opsi buyback
jarang saya dapat ya saya teman-teman menuliskan itu di dalam perjanjian. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kelas CFO bedanya apa dengan kelas itu mentoring ya, kelas 8 kali pertemuan itu. Itu mentoring. Jadi biasanya kelas yang 8 kali pertemuan online itu tujuannya adalah agar teman-teman bisa mempraktekkan apa yang dipelajari di kelas CFO dan kelas SFM. Gitu ya. Jadi kita udah belajar di SFM nih, belajar ngitung. Lalu di CFO belajar me, apa, eh, menjalankan perusahaan dari kacamata keuangan. Tapi di dua kelas itu contoh kasus yang saya kasih contoh kasus orang. Nah, kalau di kelas di mentoring itu Anda langsung mengerjakan sesuai dengan perusahaan Anda sendiri. Itu bedanya ya. Bedanya itu mentoring, bukan training. Kalau yang 8 kali pertemuan itu mentoring. Kapan ada kelas di Bandung? Nah, seolah nih, SFM saya selalu adakan di Bandung. Dan alhamdulillah kemarin minggu lalu baru kita adakan SFM reguler terakhir di tahun 2024. Ya. Jadi di tahun 2024 kelas reguler yang di Bandung udah selesai. Nah, kita akan adakan lagi di Bandung bulan Desember tanggal 11 sampai 14, tapi ini SFM spesial. SFM Special Edition yaitu apa? Kalau di SFM reguler kita cuma belajar 2 hari, udah itu teman-teman pulang. Ya, kalau yang masih bingung-bingung, nah tapi nanti di SFM Special Edition ini, maka kita namakan SFM Next Level ya. Teman-teman belajar dan langsung bekerja. Jadi ilmu yang didapatkan langsung kita bantu untuk dipraktekkan. Jadi SFM yang Desember ini 4 hari. Ya, 4 hari. Jadi lebih banyak kita nanti mengerjakan bisnis teman-teman. Jadi pastikan teman-teman yang mau ikut kelas yang SFM Desember itu harus punya data perusahaan. Karena syaratnya untuk ikut kelas itu harus punya data perusahaan. Karena nanti datanya itu akan kita bantu untuk analisa dan teman-teman akan kita kasih nanti hasil analisanya dan saya akan membantu Anda untuk membuat forecasting dan budgeting, financial budgeting dan financial KPI untuk bisnis Anda di tahun 2025. Ya, jadi biar teman-teman punya gambaran tuh bagaimana menerapkan apa yang udah dipelajari dan kita bisa implementasi. Gitu ya. Berapa persen idealnya pengeluaran operation sebuah perusahaan manufacturing? Tergantung, beda-beda. Kalau manufakturnya dia hanya manufaktur, mungkin dan dia jual produknya itu ke mana? Ke prinsipal, mungkin marginnya kecil, ya. Marginnya mungkin cuma 30%, mungkin margin bersih Anda cuma dapat 10-15%. Itu udah bagus banget, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita bisnisnya as principal punya punya brand, ya mungkin beban operasionalnya jadi lebih lebih kecil dibanding manufaktur. Jadi beda-beda ya teman-teman ya. Ya jadi nggak ada angka yang pakem, angka yang normal, angka yang pasti begitu gitu ya untuk beban operasional. Tiap industri beda, tiap level bisnis beda, tiap bisnis model beda. Ya, tentunya yang namanya operasional kalau bisa sekecil-kecilnya untuk bisa dapetin profit sebesar-besarnya. Gitu ya. Untuk administrasi keuangan di PT Perorangan, baiknya rekrut orang dan owner nyusun strategi pengembangan. Good, bagus gitu dong. Jadi kalau bisa ownernya jangan jangan ikut-ikutan bikin laporan. Kalau bisa ownernya cukup mengerti, bisa membaca laporan dan bisa menganalisa laporan dan bisa menentukan strategi dari hasil laporan. Itu baru kemampuan owner. Kalau kita nih owner tiap hari bikin laporan keuangan, habis waktu kita. Akhirnya bisnis kita nggak berkembang. Lutfan, malam coach, ketika mengatur keuangan haruskah dengan mengatur SOP atau sistem yang harus dibuat? Ya, nanti kalau bisnis Anda udah mulai besar, Anda harus bikin SOP, Anda harus buat sistem, Anda harus udah punya pakai sistem, udah pakai IT, udah pakai software, bikin SOP-nya, coaknya gimana segala macam itu harus dibuat. Ya, hubungi Astuti ya, saya punya satu jasa ya untuk Anda yang
mau bikin SOP dan sistem keuangan, ada namanya Astuti. Untuk bisnis pemula F&B, minimal untuk maksimal berapa karyawan? Kalau ini masih baru banget ya Anda sendiri aja. Semua bisnis dijalanin awalnya sendiri atau berdua sama teman, ya baru kita perkembangkan. Sampai nanti Anda udah nggak sanggup lagi mengerjakan pekerjaan itu, baru Anda hire orang. Ya, bertahap. Jangan langsung bisnisnya masih baru langsung hire 20 orang. Wah, habis. Ya, untuk gaji karyawan nggak bisa nanti. Idealnya manajer keuangan harus pandai apa aja yang dikuasai kok 5 tadi tuh. Ya, selain pertama dia harus punya leadership yang bagus, yang kedua dia harus punya kemampuan negotiation skill, dia harus punya kemampuan berkomunikasi yang bagus, dia harus punya kemampuan membangun jaringan, dan yang dia juga harus punya mengerti tentang bisnis dan financial. Coach, menentukan open to buy itu seperti apa? Oke, saya kurang paham maksudnya apa. Open to buy maksudnya apa? Kita untuk membeli apa? Beli mengakuisisi atau gimana? Gitu ya. Pada saat apa? Nah, itu tergantung strateginya tuh. Ya, teman-teman ya. Atau kita misalkan mau beli tuh, ini karena saya nggak belajar, nggak bicara soal main saham ya, jual beli gitu ya. Tapi kalau kalau di kita strategik ya itu lakukan merger and acquisition. Nah itu kapan ya? Tergantung strategik bisnis kita mau seperti apa. Kalau memang bisnis kita ini udah cukup besar, kita pengen memperbesar lagi, dan menurut kita cara untuk bertumbuh kita harus lakukan akuisisi bisnis, ya harus lakukan akuisisi. Ya, tapi kalau bisnis kita masih bisa ditumbuhkan secara organik, maka tumbuh aja dulu secara organik. Ini di kelas CFO dibahas nih, strategi-strategi ini, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab di sono detail. Ya, karena ada beberapa kita belajar tentang strategi. Rosi Anne, coach mengatur cash flow tapi tidak tahu cash in atau tidak ada planning AR. Planning AR itu didapat dari divisi mana ya? Gimana cara ngatur? AR itu biasanya ini, biasanya yang bernegosiasi AR itu sales memang. Karena sales itu yang berhubungan dengan customer. Jadi dia jual nih. Lalu customernya pengen dapat TOP 30 hari. Nah, karena si sales ini ditarget, dia akhirnya ya oke lah gitu. Nah, disinilah diperlukan SOP, ya, SOP. Maka kita sebagai orang finance kan punya KPI, gitu loh. Jadi jangan sampai orang sales itu memberikan TOP terlalu panjang yang menyebabkan cash flow perusahaan bermasalah. Jadi harus dicari jalan tengahnya, ya, harus dicari jalan tengahnya. Apalagi dia misalkan distributor baru yang kita belum kenal, kita berikan tempo terlalu lama, malah ada resiko kredit, ya, default nggak kebayar, gitu ya. Kapan CFO dibutuhkan? Pertanyaan bagus. In konteks, ya, CFO ini adalah seorang sosok profesional. Mungkin ketika bisnis Anda udah mulai growing, Anda butuh sosok manajer keuangan yang levelnya udah strategik. Tapi CFO itu dibutuhkan di semua level bisnis. Tapi untuk meng-hire CFO profesional, mungkin pada saat bisnis Anda lagi growing. Nah, pada saat bisnis Anda lagi dimulai, siapa yang jadi CFO-nya? Ya Anda lah sebagai owner. Anda owner, Anda juga CEO, Anda juga CFO gitu. Gitu ya. Falkan, izin nanya, bagaimana cara menggaji karyawan secara aturan yang baik pada usaha baru pada usaha baru? Oke. Kalau bisnis Anda masih baru, berarti kan bisnis Anda masih belum stabil, ya. Penjualannya juga masih belum bisa diprediksi. Maka sebaiknya manajemen biayanya lebih banyak menggunakan biaya variabel dibandingkan biaya tetap. Jadi kalau misalkan Anda harus meng-hire orang, sebaiknya gajinya itu jangan
fixed cost, sebaiknya variabel. Artinya apa? Gajinya itu besar kecilnya ditentukan oleh produktivitas bisnis atau ditentukan apa? Kalau omsetnya bagus, baru gajinya lebih tinggi atau bisa diterapkan skema bonus. Gitu ya. Nah, itu mungkin ya saya ke bawah udah nggak ada lagi pertanyaan. Pas 10 coach, Saya balikin ke alhamdulillah. kayu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, thank you Coach Isak. Wah, ini luar biasa pertanyaan ini. Udah saatnya teman-teman ayo belajar di kelas CFO nanti bareng dengan Coach Isak ya. Tanggal 18, 19 November nanti. Pastikan yang belum daftar silahkan daftar. Daftar kemana tadi ada yang nanya, itu udah ada tuh di chat room sama Mas Robert udah di-share. Ada linknya ya di situ ya. Oke, teman-teman bisa cek ya di chat room. Bisa hubungi langsung adminnya. Udah, saya mau daftar. Tuh, 3 pendaftar pertama dapat e-course pula lagi. Senilai Rp650.000. Wah, mantap nih. Coach, ini satu lagi coach. Ini kan di CFO biasanya coach Isak tuh juga ini coach ya, ngundang para ekspertis coach ya. Itu kemarin setahu saya biasanya coach Isak tuh ngundang ekspertis buat diskusi bareng-bareng sama teman-teman peserta itu ya. Itu nggak main-main coach ya, para ekspertis kita ya. Para Ya, profesional dari multinational company coach. Mungkin boleh cerita sedikit coach. Nanti ekspertis yang diajak siapa aja nih coach? ya, jadi saya punya tim. Saya dalam membantu perusahaan nggak sendirian. Saya mengundang banyak expert di bidangnya dari lulusan-lulusan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional, ya. Ada yang jagonya di sales, ada yang jagonya di HR, ya. Ada yang pernah jadi HR directornya sebuah brand besar, ada yang pernah menjadi sales directornya sebuah brand besar juga, ada yang pernah menjadi direktur finansialnya di brand besar juga. Jadi banyak ya saya undang, ya. Jadi itu juga akan bantu Anda nanti. Jadi di kelas itu biasanya ada expert-expert yang datang yang juga bisa memberikan masukan ke Anda. Dan saya juga punya tim analis yang juga bisa membantu kita semua gitu ya. Jadi ya itulah teman-teman. Jadi kita bisa diskusi di sana, ketemu dengan banyak orang dan kebanyakan peserta saya itu Masya Allah tuh bisnisnya besar-besar gitu ya, besar-besar. Jadi Anda juga bisa bernetworking dengan mereka gitu, Ya, betul berjejaring betul. dengan mereka yang bisnisnya udah pada besar. Hampir mungkin saya nggak tahu ya, banyaklah brand besar di Indonesia yang hampir semua ownernya udah pernah ikut ya. Bahkan saya juga terhormat ya, Ustadz Khalid Basalamah itu guru saya juga tuh, gitu ya. Jadi beliau ikut. Itu bukan endorse teman-teman, bukan. Dia yang mau ikut. Ya, saya nggak minta, oh, nggak gitu. Jadi dia kasih testimoni dia karena dia mengikuti kelas selama 2 hari. Ya, semua dia ikut. Ya, ya ada kajian dia ngisi dan Masya Allah tuh luar biasa semangat belajarnya beliau. Gitu ya teman-teman. Terus banyak juga artis ya yang ikut. Ada Mas Teguh Wisnu ya itu sahabat saya juga tuh. Adrian Maulana gitu ya. Wah, alhamdulillah. Jadi itu teman-teman bisa bisa join, bisa bergabung ya sama mereka nanti. Networking juga tentunya coach ya. Itu baik. Oke, Ya, siap siap. networking. Oke. Teman-teman, ini bisa cek di chatroom ya, informasi terkait dengan kelas CFO, harga normal 7,5 juta rupiah. Teman-teman masih dapat early bird ya, sampai hari ini masih early bird, masih 6,5 juta rupiah. Dan buat teman-teman yang hadir hari ini, untuk 3 pendaftar pertama nih, itu dapat free course nilai Rp650.000. Silakan hubungi admin ilmu keuangan, linknya ada di bawah, atau dicopas ya ininya apa, nomor WA-nya. Dan buat teman-teman alumni ya, ini ada penawaran khusus terkait event kita tadi udah sempat di-spill oleh Coach Uzak ya. Desember nanti insya Allah 4 hari 3 malam kita bahkan ada event ya. Event untuk implementasi based on data data perusahaan ya. Jadi teman-teman siapkan tadi Coach Uzak sempat spill makanya harus siapkan data juga, kita bakal implementasikan langsung ke data kita. Informasi lengkapnya tentang event kita 4 hari nanti di bulan Desember nanti ada penawaran khusus untuk para alumni. Silakan hubungi admin ilmu keuangan. Tetap di link yang sama kok, di link sama yang di CFO. Gitu ya teman-teman sekalian. Oke, Coach Cak, ini alhamdulillah waktu kita agak sedikit kelewat ya dari dari jadwal. Gak apa Coach ya, kita sedikit agak lebih malam. Sebelum saya tutup, mungkin Coach Cak ada closing statement Coach. Ya, mungkin closing statementnya apa ya? Begini, eh, sekarang ini kondisi ekonomi ya teman-teman tahu ya kayak gimana ya. Nah, artinya apa? Perlu banget ngerti keuangan.
Ya, perlu banget ngerti keuangan. Kita harus bisa membalance nih strategi kita di tahun 2025 antara pertumbuhan bisnis dengan profitability dan cash flow-nya. Nah, ini perlu strategi-strategi keuangan, teman-teman. Nah, cuma jadi problem kalau kita meng-hire orang yang mengerti tentang strategi keuangan untuk perusahaan itu mahal, gitu ya, mahal. Dan untuk itu saya mengajak teman-teman untuk yuk belajar. Ya, kita yang turun, kita yang belajar, ya, ownernya belajar dan ajak timnya, ya, belajar. Jadi kita bisa memanage keuangan. Dan alhamdulillah banyak alumni yang, wah ini atas izin Allah tentunya ya, saya terharu tuh. Ada satu alumni, saya datang ke tempatnya, lalu dia bilang kayak gini, Coach, saya mau nunjukin Coach, ini hasil implementasi apa belajar saya di kelasnya Coach Yusak. Saya bilang, Masya Allah ini atas izin Allah tentunya gitu ya. Tuh dia punya satu bengkel rame Masya Allah gitu kan. Ya udah, tapi ya ya again saya nggak bisa membuat orang sukses gitu ya, Allah yang bisa memberikan membuat itu semua gitu ya. Tapi saya coba menyampaikan ilmu yang saya dapatkan, yang pernah saya pelajari dan yang pernah saya praktekkan. Itu insya Allah baik. Jadi insya Allah kalau teman-teman ada kesempatan kita bisa ketemu eh, November nanti gitu ya di kelas CFO di Jakarta ya hari Senin dan Selasa, dan insya Allah itu kelas itu diadakan sepulang saya umroh gitu. Saya insya Allah umroh tanggal 7 November, pulang 15 ya, terus tanggal 17 ya kalau nggak salah udah kelas CFO, betul ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, terus diberikan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan kita bisa Amin, ketemu amin, ya Allah, amin. nanti di kelas-kelas yang lain. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Teman-teman semuanya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya balikan ke Mas Bayu. Makasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach Yusak. Alhamdulillah kita sudah selesai acara kita pada hari ini. Alhamdulillah dari Coach Yusak kita dapat meningkatkan ya knowledge kita terkait dengan keuangan bisnis. Terima kasih juga saya ucapkan buat tim ilmu keuangan. Alhamdulillah nih ya kita udah ngumpulin ratusan orang setiap minggunya. Tentu berkat dari kerjasama dari tim ilmu keuangan. Saya ucapkan juga terima kasih buat peserta yang hadir di sini atas partisipasinya. Kita insya Allah berjumpa lagi minggu depan dan insya Allah juga kita berjumpa lagi ya nanti di bulan November nanti di kelas CFO bersama Coach Jack dan tim ilmu keuangan. Kita jumpa di sana ya. Oke, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Bayu Nirbayanto, izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.